Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Berita Satu yang mengundang kami dan mengadakan acara ini. Tentunya acara ini sangat penting dan diselenggarakan pada saat yang sangat tepat. Kita memulai tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya menyampaikan salam dan permohonan maaf. Pak Menteri tidak bisa hadir pada acara kali ini karena beliau pada waktu yang sama harus mendampingi Bapak Presiden. Maka karena itu saya perkenankanlah Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan sambutan beliau pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kartiko sebagai wakil dari Wakil Menteri BUMN, Bapak Primus, dan para pembicara, semua pembicara yang saya muliakan, dan para peserta webinar ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam acara webinar kebangkitan UMKM untuk mendorong perekonomian nasional yang diselenggarakan oleh majalah investor Berita Satu Media Holding. Para pembicara dan peserta webinar yang terhormat, Indonesia berdasarkan konstitusinya dikenal menerapkan sistem ekonomi yang khas, yaitu ekonomi kerakyatan. Konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 45 telah mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut konvensi ILO 169 tahun 2089, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang berbasis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Di Indonesia, kekuatan ekonomi rakyat berada pada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah koperasi aktif mencapai 123.048 unit dengan total jumlah anggota mencapai 20 juta orang, atau dengan kata lain, persentase penduduk Indonesia yang berkoperasi saat ini baru Jadi anggota aktif mencapai 123.048 unit dengan total jumlah anggota mencapai 20 juta orang, atau dengan kata lain persentase Indonesia berkoperasi mencapai 8,41%. Masih lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia yang sekitar 16,3%. Sedangkan jumlah UMKM tadi juga sudah disinggung, jumlahnya mencapai 64,1 juta atau mencapai 99% dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia. UMKM Indonesia mampu menyerap 116 juta pekerja dengan nilai investasi mencapai 58% dari total, dengan nilai kontribusi terhadap PDB sekitar 58%. Namun total ekspor UMKM Indonesia terbilang masih rendah. Ini yang merupakan tantangan kita bersama, yaitu baru sekitar 14%. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi dan UMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung Indonesia dalam melakukan transformasi pada kesempatan untuk mulai tahun 2021. Oleh karena itu, kebangkitan UMKM dan koperasi merupakan kunci pemulihan ekonomi, terutama kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, yang di tengah tantangan saat ini yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Para pembicara dan peserta webinar yang berbahagia, pandemi COVID-19 menyebabkan UMKM benar-benar terpuruk karena tergerus dari sisi omsetnya. Namun pandemi juga mengajarkan kepada kita semua untuk menata kembali kehidupan ke depan dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang lebih baik demi kesehatan dan kemajuan bersama. Tahun 2020 bagi koperasi dan UMKM adalah titik balik untuk menata kembali semangat berkreativitas dan melakukan inovasi di berbagai bidang untuk bangkit dan mentransformasikan diri pasca pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% pada tahun 2021 dan 6% pada tahun 2022.
Selain itu, Menteri Keuangan memprediksi ekonomi Indonesia pada Maret dan April 2021 diproyeksikan sekitar 4,5 sampai 5,5%. Dan pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan bertahan pada level 4,5 sampai 5,5%. Namun tentunya hal tersebut masih sangat tergantung dengan perkembangan COVID dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil dilaksanakan, maka akan berdampak positif bagi ekonomi nasional. Para pembicara dan peserta webinar yang terhormat, dalam rangka mendorong UMKM bangkit, maka Kementerian Koperasi dan UMKM akan berupaya agar program pemulihan ekonomi nasional di tahun depan masih akan terus dilakukan. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak juga berupaya mewujudkan semangat Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM, koperasi dan UMKM, yaitu antara lain berupa meningkatnya rasio partisipasi UMKM kita dalam rantai pasok global yang saat ini baru mencapai 4,1. Kemudian yang kedua, mempercepat akselerasi digitalisasi UMKM dan koperasi yang saat ini baru 10,25 juta UMKM yang terhubung dalam platform digital. Sementara koperasi baru 0,73%. Kemudian yang tiga, menjadikan koperasi sebagai pilihan rasional untuk kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan presentasi penduduk yang berkooperasi. Pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM terus akan didorong, sehingga UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan tidak hanya yang saat ini baru 11,11% akan meningkat. Kemudian yang lain adalah kita ingin terimplementasinya kebijakan 40% alokasi belanja kementerian lembaga untuk menyerap produk UMKM. Dan yang terakhir adalah penerapan penyediaan minimal 30% dari total lahan area komersial infrastruktur publik di tempat-tempat promosi untuk pengembangan usaha bagi UMKM. Para pembicara dan peserta webinar yang berbahagia, kebangkitan UMKM untuk mendorong perekonomian nasional tentunya akan sulit terwujud tanpa adanya dukungan berbagai pihak, seperti BUMN, usaha besar, perguruan tinggi, bahkan media. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UMKM sangat mengharapkan partisipasi, kolaborasi, sinergi berbagai pihak untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM ke depan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan izinkanlah saya atas nama Menteri Koperasi dan UMKM mengucapkan terima kasih dan serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan webinar ini. Saya yakin webinar kebangkitan UMKM untuk mendorong perekonomian nasional ini akan berdampak positif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.